Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Nah, seperti biasa di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS. Oke, sumatif tengah semester 2 atau semester genap, sekolah dasar. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Kelas 5 sekolah dasar. Kurikulum Merdeka. Nah, sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari saya. Terima kasih. Lanjut, nomor 1. Bernapas merupakan proses untuk A. Mengeluarkan oksigen, B. Mengambil air, C. Mengambil oksigen, D. Mengambil karbon dioksida. Nah, kita bernapas itu proses untuk mengambil oksigen. Jawabannya adalah C. Ini merupakan proses dalam bernapas, yaitu mengambil oksigen. Soal berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, sekat atau diafragma yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini diafragma yang mana? Apakah 1, 2, 3, dan 4? Oke, silakan. Jawabannya adalah, nah benar, jawabannya itu nomor 4. Nah, ini merupakan sekat atau diafragma yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, ini jawabannya nomor 4. Soal berikutnya nomor 3. Berikut ini salah satu cara menjaga kesehatan organ pernapasan, yaitu A. Menggunakan masker ketika berpergian, B. Sering mengonsumsi makanan cepat saji, D. Tidur dalam waktu yang lama, C. D. Duduk di samping orang yang sedang merokok. Nah, jawabannya di sini kegiatan dalam menjaga organ pernapasan kita. Jadi jawabannya yang benar adalah menggunakan masker ketika berpergian. Nah, itu merupakan salah satu menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Itu menggunakan masker kemanapun kita pergi. Kalau di rumah sih nggak apa-apa, tapi kalau di luar menggunakan masker. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan organ-organ berikut. Ada bronkiolus, alveolus, bronkus, laring, rongga, hidung, dan sebagainya. Iya, soalnya jawabannya ada di sana. Iya, ini dia. Nah, nomor 4 ini urutan masuk udara pernapasan yang benar. Di sini pasti rongga hidung dulu. Nomor 5 berarti B, C, dan D. Yang paling benar adalah yang B. Ya, kita lihat 5 dulu, berarti ini dulu rongga hidung. Setelah rongga hidung, laring. Setelah itu bronkus. Setelah bronkus, bronkiolus dan alveolus. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia. Apabila manusia tidak makan, maka akan A. Sulit bernapas, B. Kesulitan tidur, C. Menjadi lemas, D. Mudah buang air besar. Nah, kita manusia ini makhluk hidup, harus terutama bagi manusia ini, kalau tidak makan maka kita akan mati, atau lebih jelasnya, lebih tepatnya ini menjadi lemas. Matinya tidak langsung mati, tapi badan kita lemas, menjadi lemah. Terus nomor 6. Gangguan pada organ pencernaan karena memakan bahan makanan yang masih mentah adalah A. Diare, B. Lapar, C. Batuk, dan D. Demam. Nah, mana ada jawabannya? Ya, kalau masih mentah kita makan, gangguannya itu
pada penyakitnya? Silakan. Saya sengaja berjeda itu untuk kalian berpikir menjawab. Ya, benar, jawabannya adalah diare. Diare ini jika kita makan makanan yang masih mentah atau biasanya makanan yang sudah basi. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ada makanan A, burger, sosis, keripik, serta es krim berisi krim dan coklat. Makanan B, ikan, tomat, nasi, sayuran segar, dan susu. Rafa bingung untuk memilih menu makanan. Mama Rafa berpesan agar tidak memakan makanan yang agar dia memakan makanan yang paling sehat. Rafa harus memilih makanan A karena tidak mengandung protein, makanan B karena tidak mengandung vitamin, makanan A karena kandungan nutrisi seimbang, makanan B karena kandungan nutrisi seimbang. Ya, seharusnya kita memilih yang B ini. Jadi yang B itu keterangannya adalah ya benar, itu makanan B karena kandungan nutrisinya seimbang ini. Ada kokan, tomat, nasi, sayuran segar, dan susu. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. Perubahan yang umumnya terjadi pada remaja ditunjukkan oleh nomor berapa? Munculnya jerawat pada wajah, suka bermain kejar-kejaran, emosi cepat berubah, rambut memutih. Maka A, B, C, dan D. Ya, ini ya umumnya yang terjadi pada remaja itu ditunjukkan nomor 1 dan 3. Munculnya jerawat pada wajah, emosi cepat berubah. 1 dan 3. Soal nomor 9. Salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja dengan jenis kelamin laki-laki adalah A. Kulit menjadi lebih halus, B. Suara melengking, C. Pinggul melebar, dan D. Tumbuh jakun di leher. Nah, ini ciri pubertas anak laki-laki itu tumbuh jakun di leher. Kalau kulit menjadi halus itu perempuan. Suara melengking juga perempuan, yang C juga perempuan. Laki-laki tumbuh jakun di leher. Soal berikutnya nomor 10. Masa awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan disebut masa ... A. Bayi, B. Balita, C. Remaja, dan D. Anak-anak. Nah, kita tahu masa awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan itu disebut dengan masa benar, bayi. Masih bayi itu disebut masa baru dilahirkan. Nomor 11. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu merupakan pengertian dari A. Peta, B. Judul, C. Simbol, dan D. Legenda. Nah, ini jelas permukaan datar itu adalah peta. Peta itu datar tapi skalanya berbeda. Misalnya peta dunia, peta provinsi Kalimantan, Pulau Sumatera, walaupun kita lihat kecil, tapi hitungan skalanya tertentu. Misalnya skalanya berapa, hitungan berapa senti di peta seperti itu. Nomor 12. Tadi yang 1 sampai 10 soal IPA. Ini soal IPS mungkin ya. Nomor 12. Komponen peta yang menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta adalah A. Tata warna, B. Peta sisipan, C. Legenda, D. Skala. Ya, komponen peta yang menjelaskan keterangan simbol pada peta itu disebut dengan apa? Nah, disebut dengan C. Legenda. Jawabannya adalah legenda ini merupakan komponen peta yang menjelaskan keterangan simbol. Nomor 13. Naura dan orang tuanya akan pergi berwisata ke Batu Runcing di kota Sawah Lunto. Naura dan orang tuanya belum pernah pergi ke sana sehingga mereka membutuhkan peta. Ayah membuka peta digital pada ponselnya. Pada peristiwa tersebut menunjukkan fungsi peta yaitu A. Menunjuk arah suatu tempat, B. Menggambarkan bentuk permukaan bumi,
C. Menggambarkan potensi kekayaan alam di suatu tempat. Dan D. Memberikan informasi perbedaan kondisi geografis suatu wilayah. Nah, ini dia itu ayah Naura tidak tahu tempat wisata yang mereka kunjungi. Jadi dia membuka peta dalam peta ponselnya, peta digitalnya. Jadi fungsi peta dalam hal ini adalah yang ya. Yang C ini nomor 13 menunjukkan arah suatu tempat. Jawabannya adalah yang A. Walaupun kunci jawabannya ini sebenarnya C, menggambarkan fungsi kekayaan alam di suatu tempat. Ya, tapi ini kan yang paling tepat menunjukkan arah suatu tempat karena dia tidak tahu tadi tempat untuk mereka kunjungi. Nomor 14, komponen peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada daerah yang lebih luas adalah A. Petunjuk arah, B. Legenda, C. Simbol, dan D. Inset. Nah, ini sudah jelas komponen yang menunjukkan lokasi dipetakan pada daerah yang luas itu disebut dengan inset, D. Soal berikutnya nomor 15. Berdasarkan data geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu A. Pasifik dan Atlantik, B. India dan Atlantik, C. India dan Pasifik, D. Pasifik dan Arktik. Ya, benar. Ya, kita itu diapit oleh dua benua, benua Australia dan benua Asia, dan diapit oleh dua samudra, samudra India dan samudra Pasifik. Jawabannya adalah C. Ingatkan itu saja, pasti jawabannya adalah India dan Pasifik. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pertanyaannya kita baca dulu. Pernyataan yang benar tentang batas negara Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Ya, misalnya 1. Di bagian utara Indonesia terbatas dengan Timor Leste. Benar. 2. Di bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra India. Benar. Terus di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Ini salah. Di bagian timur Indonesia berbatas dengan Papua Nugini. Benar. Jadi jawabannya adalah 1. Kalau ada yang 3 ini salah. Jawabannya adalah C. Itu 2 dan 4. Soal berikutnya nomor 17. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Sinar matahari dan angin, emas dan bensin, C. Bensin dan air, D. Batu bara dan minyak bumi. Ya, yang bisa diperbarui jawabannya jelas. Kalau emas dan bensin ini tidak bisa, bensin dan air ini, bensin tidak bisa. Kalau air lama-kelamaan akan habis kalau dipakai. Sedangkan angin ini, sinar matahari dan angin itu sampai kiamat tetap ada dan bisa diperbarui. Kenapa? Karena itu tidak mungkin sampai kiamat, itu pasti ada. Soal berikutnya nomor 18. Berikut ini yang termasuk sumber daya fosil adalah A. Batu bara dan tanah, B. Minyak bumi dan air, C. Batu bara dan gas alam, D. Tembaga dan minyak bumi. Nah, sumber daya alam fosil. Jelas jawabannya adalah yang C. Batu bara dan gas alam. Ini sumber daya fosil, jawabannya C. Kalau di sini kan batu bara benar, tanahnya enggak, minyak bumi dan air. Nah, gas alam dan batu bara yang benar. Nah, ini gambar yang selanjutnya, gambar ayam, kita geser saja. Oke. Ya, benar. Soal berikutnya dan kita ini ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar ayam. Sumber daya alam pada gambar di atas biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk A. Sumber sandang, B. Obat-obatan, C. Sumber pangan, dan D. Bahan bangunan. Kalau bahan bangunan tidak mungkin, jadi jawabannya obat-obatan juga tidak mungkin. Tapi bisa jadi. Tapi yang paling tepat adalah ini, ayam ini untuk sumber makan, sumber pangan. Bukan sumber pangan, ini sumber makan, ini benar ya. Tapi paling tepat adalah sumber sandang, jawabannya adalah A. Soal berikutnya nomor 20. Terakhir pilihan ganda. Perhatikan pernyataan berikut. Ada jahe, rotan, daun sirih, dan kelapa 1/4.
Pertanyaannya, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Untuk obat-obatan ini jahe dan daun sirih. Kalau rotan biasanya untuk buat kursi dan sebagainya. Kelapa untukan yang pengobatan-obatan adalah jahe dan rotan. Ini biasanya kelapa banyak jenisnya, untuk batang juga bisa dimanfaatkan, daunnya bisa, buah kelapanya juga bisa. Banyak manfaat dari buah kelapa. Tapi paling tepat untuk obat-obatan jahe dan daun sirih. Soal undang bagian 2. Ini berilah tanda centang ini. Oke. Centang ini pada kolom B atau kolom S. Nah, benar atau salah? Selain untuk menyaring udara yang masuk ke hidung merupakan indera pembau. Benar. Centang. Terus batang tenggorokan, kita geser ke sini ya. Sorry. Enggak apa. Batang tenggorokan disebut trakea. Benar juga. Sakit pembatas antara rongga dada dengan rongga perut disebut diafragma. Ya, tadi yang di atas pilihan ganda ada. Benar. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida disebut bronglus. Salah. Jawabannya ini salah di sini. Oke. Benar, 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 dan salah. Soal berikutnya nomor 22. Berilah tanda centang ini sama tadi. Ini saja bagus tadi ya. Oke. Protein dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani dan nabati. Benar. Oke, kita zoom. Nah, benar jawabannya. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, gandum, dan roti. Benar juga. Oke. Lemak berfungsi untuk melawan kuman, penyakit, dan menunjang. Salah ini. Ini seharusnya X. Nah. Oke. Nomor selanjutnya. Serat berfungsi untuk membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Benar. Oke. Soal nomor 23. Ini pasangkan antara tahapan pertumbuhan manusia dengan ciri pertumbuhan dan perkembangannya. Ini dipasangkan ke sini, nanti kalau kalian menjawabnya digaris saja ke sini dan kemari seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini anak-anak, berarti pasangannya satu ini dengan anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya, seperti itu. Dibesar dan zoom. Oke. Terus masa pubertas. Ini saja ini anak ya, anak-anak sini ya supaya nampak. Masa pubertas. Sorry. Oke lah. Nah, terus masa pubertas ini bisa di copy ya. Kita copy dulu, bisa nggak? Mau jauh ya apa. Masa pubertas ini 2 ini pasangannya dengan yang berfungsi organ-organ tubuh kita dewasa. Pubertas di sini. Oke. Nah, lanjut dewasa. Dewasa ini dengan B ya. Cara berpikir semakin matang. Oke. Ini. Oke, kita besarkan juga. Merah sekalian. Manula. Manula ini berkurangnya pendengaran ya, benar. Manula. Kita klik manula ini. Oke, hijau saja boleh. Nah, seperti itu. Soal yang nomor 24. Berilah tanda centang ini besar
Pada kolom B atau S pada pernyataan yang sesuai. B ini benar, S ini salah. Perhatikan gambar berikut. Simbol di atas menunjukkan danau pada peta, benar. Orientasi pada peta digunakan untuk membantu pembaca mengetahui kapan peta itu dibuat, salah. Skala peta adalah perbandingan jarak antara luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya, benar. Perbandingannya warna biru pada peta menggambarkan wilayah perairan, benar juga. Jadi benar, salah, benar, benar. Ini jawabannya. Nanti di buku kalian ini pasti jawab tinggal gini saja. Soal nomor 25. Sama ini centang X juga. Berilah contoh X pada pernyataan berikut. Keberagaman flora di Indonesia menunjukkan kekayaan hayati. Benar. Terus apa nih kelihatan? Iklim yang mudah berubah menyebabkan keberagaman flora di Indonesia. Benar juga. Terus, cempaka kuning merupakan contoh flora di zona asestis, salah. Jawabannya salah. X. Terus, gaharu merupakan contoh flora zona peralihan, salah juga. Jadi jawabannya X. Ini. Oke, ini dia. Benar-benar X. Oh, ini yang terakhir, bagian 3 nih. Sebenarnya ada lagi yang lain ini. Nah, lumayan kan? Sampai ini kita sampai 35, ini nanti kita bahas sama, boleh. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bakteri adalah, ya, kepernapasan itu disebabkan bakteri TBC. Produksi minyak berlebih selama masa pubertas dapat menimbulkan, benar, menimbulkan jerawat. Kita cepat saja, nanti kalian ingatkan saja jawabannya. Kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Zat makanan yang terkandung pada nasi, roti, kentrang itu disebut dengan, ya, karbohidrat. Karbohidrat. Saat masa pubertas, suara terdengar ini disimbolkan ya. Ya. Nah, saat masa pubertas, suara terdengar lebih berat merupakan salah satu perubahan fisik pada laki-laki, bukan perempuan ya. Kalau perempuan itu suaranya melengking. Masa transisi dari anak menjadi remaja dan dewasa disebut dengan masa apa namanya dia? Masa pubertas. Oke. Soal yang nomor 30. Perhatikan ini dia. Kita zoom saja, bisa nggak nih di zoom? Oh, ini juga bisa nih. Oke, lebih besar. Nah, komponen pada peta gambar di atas menunjukkan, ya, disebut dengan legenda. Bukan legenda Sakuriang ya, tapi legenda. Intinya jawabannya itu legenda. Ini disebut dengan legenda. Nomor 32. Perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi disebut skala peta. Sumber daya alam yang bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin, solar, dan gas LPG adalah itu minyak, ya, minyak langit ya, minyak bumi. Bukan minyak langit, tapi minyak bumi. Nah, nanti kalau kalian bingung, nanti dijeda aja videonya. Soal berikutnya nomor 34. Tanaman yang digunakan untuk menghilangkan mimisan disebut, ya, ini obat tadi, jahe dan daun sirih, ini daun sirih. Itu tanaman obat-obatan. Jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pokok pengganti. Nah, jagung itu pembahan nasi. Bahan pokok kita itu nasi, tapi penggantinya adalah kalau tidak ada nasi, jagung. Bisa juga sagu. Nah, soal berikutnya. Langsung ya. Oke. Tulislah 3 cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita.
Nah, 3 cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Pertama, memakai masker saat keluar rumah, tidak merokok, memakan makanan minuman yang sehat, dan lain-lain. Oke, lanjut nomor 37, jawabannya seperti itu. Kalau kecepatan, nanti videonya aja seperti biasa dijeda. Tuliskan 6 organ pencernaan pada manusia. Iya, lumayan jawabannya kan, ada 6 dipintanya. Biasanya guru minta tulislah 2 organ pencernaan seperti itu. Ini kita bahas sama-sama nggak apa-apa. Ada organ pencernaan manusia, pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, itu merupakan 6 organ pencernaan manusia. Soal berikutnya nomor 38. Tulislah 3 ciri-ciri yang dialami manusia pada manula. Oke. 3 ciri-ciri yang dialami manusia pada masa manula. Berkurangnya pendengaran. Nah, ini agak tuli biasanya kalau kakek-kakek kan. Tapi ada juga yang bagus telinganya, tapi tidak semua. Tapi ini kan ciri-ciri yang dialami oleh manula. Berkurangnya pendengaran, gerakan menjadi lambat karena tulang-tulangnya, daya tahan tubuh terhadap penyakit semakin menurun. Nah, seperti itu. Banyak lagi sebenarnya. Ini tiga contoh dari yang dialami manusia pada masa manula. Soal nomor 39. Tuliskan 3 daya alam yang digunakan untuk obat. Nah, kita taruh tadi jahe, daun sirih, kunyit, dan sebagainya. Itu merupakan tanaman obat-obatan. Ada jahe, kunyit, dan banyak lagi untuk obat. Terus nomor 40. Tuliskan 2 ciri negara maritim. Negara maritim itu menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian, memiliki lahan yang subur dan luas, memiliki ketersediaan air yang melimpah. Itu negara kita, itu negara sebut dengan negara maritim. Karena banyak tanah kita luas, melimpah, kaya raya kita, seperti itu. Sampai di sini saya akhiri. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan semoga menjadi amal ajariah buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.